supaya kami mensucikan diri untuk berlindung kepada iblis. Ternyata iblis masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara. Nah, kami dijaga oleh Allah melalui Nabiullah untuk mengajarkan kami sebelum tidur itu untuk berwudu, membersihkan diri, termasuk rongga hidung, supaya iblisnya tidak masuk melalui udara. Itu data. Anda ingin membantah Islam? Sabar dulu. Sabar. Anda ingin membantah Islam, tapi kitab Anda mengatakan udara itu tempat singgasananya iblis. Bagaimana ini? Oke, Bang. Anda kok membantah? Oke, Bang. Silakan. Oke, Bang. Baca Efesus 6 nomor 12 boleh? Boleh Anda baca? Iya, tunggu Bang. Bang begini. Silakan. Abang bilang Zoma saja yang baca lah, Zoma yang baca. Diajar bagi umat Islam itu sebelum tidur wudu dulu. Ya kan? Ya. Nah, betul. Kan Abang bilang bahwa iblis itu berdiam di udara. Apakah kitab Anda yang mengatakan itu? Kitab Anda yang mengatakan itu. Kitab Anda. Kok jadi saya yang Anda jadikan sasaran tembak? Efesus 6 nomor 12. Yang ada di udara itu, yang menguasai udara itu, singgasana udara itu iblis. Efesus 2 nomor 2. Penguasa udara itu iblis. Kok jadi aneh sekarang? Maka ketika iblis ingin merusak manusia, ya silakan Anda baca, udah disebutkan, Bang. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca Efesus 6. Tunjukkan, saya pengen tahu. Takutnya salah pengertian. Efesus 2. Oh, jangan kayak gitu dong. Silakan Anda baca Efesus 2 nomor 2, Efesus 6 nomor 12. Semua jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan Anda itu berada di situ. Silakan. Terus kalau Muhammad ada di mana, Bang Juma? Nabi Muhammad di alam ruh, alam barzakh, sama seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Musa, Abraham, Ismail, Ishak, Harun, Daud. Hanya Isa alaihissalam diangkat ke langit karena dia akan turun menjadi hakim bagi Kristen. Dalam kuburan dia, dalam kuburan. Kenapa nggak percaya Muhammad, Isa aja, Bang Juma? Nabi Muhammad itu di alam kubur, di alam barzakh, ya, tidak dilemparkan keluar, tidak dilemparkan keluar. Nah, Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar. Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar dari liang kubur. Sejak kapan iblis dilemparkan keluar dari kubur? Menurut Yesus dari sejak abad pertama. Kalau Anda baca Wahyu 12, Wahyu 9 nomor 12, di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya ular tua, yaitu iblis atau Satan, yang telah menyesatkan eukumene, gereja-gereja yang ada di Romawi, itu dilemparkan ke tanah. Dilemparkan ke tanah, itu dalil. Wahyu 12 yang mengatakan itu, Bang, bukan saya yang menjelaskan. Bang Juma, saya mau tanya, Bang Juma. Bang Juma percaya Isa nggak? Saya percaya Nabi Isa alaihissalam utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kenapa, Bang? Gitu. Kan dia mau datang lagi tuh, katanya dia sebagai penghakim. Ya. Kenapa nggak beriman sama Isa aja yang sebagai penghakim? Ya, justru kami beriman. Justru kami beriman. Datangnya Nabi Isa alaihissalam sebagai hakim itu ajaran Nabi Muhammad. Karena kami beriman kepada Nabi Muhammad, maka kami tahu bahwasanya Nabi Isa akan turun sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Kenapa dia turun? Karena dia menjadi hakim bagi Kristen. Kristen akan dihakimi. Ketika Nabi Isa ditanya oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang cupu bloon ini untuk menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Tidak, saya tidak pernah mengajarkan mereka. Makanya kalian diusir kan oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Siapa kalian di sini? Ya Kristen.
Siapa yang bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Matius 7 nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Siapa itu? Islam atau Kristen? Ya Kristen. Bukankah kami telah bernubuat? Bukankah kami telah mengusir? Bukankah kami telah bermujizat pakai namamu? Itu siapa? Kristen. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang diusir? Islam atau Kristen? Ya Kristen. Zaman Justru Yesus saya memang belum ada bertanya, Islam, Bang Juma. justru saya bertanya kepada saudara Yonatan. Justru saya bertanya kepada saudara di Yonatan. zaman Yesus belum ada Islam memang. Ketika kitab saudara menerangkan bahwa Yesus akan mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan, kenapa Anda masih menjadi Kristen? Kenapa? Sedangkan Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Kenapa Anda masih ada di Kristen? Justru Anda yang harus ditanya, bukan saya. Yesus berkata, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu iman kami. Nah kamu, Yesus Tuhan. Yesus datang mengusir yang memanggilnya Tuhan. Berarti mengusir Anda. Kenapa Anda masih Kristen? Kenapa Yesus mengusir Anda? Karena Anda terpengaruh menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Waspadalah kepada penyesat, kata Yesus, yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi penyesatnya datang memakai nama Yesus. Siapa yang datang memakai nama Yesus? Makhluk yang keluar dari tanah tadi. Sampai sini Anda paham? Logikanya gini Bang Juma, kalau Yesus bukan silakan. Tuhan, kalau Yesus bukan Tuhan, mana mungkin dia bisa bangkit? Hanya Tuhan yang mampu yang bisa bangkit. Itu sih logikanya begitu. Hanya Tuhan yang bisa bangkit. Saudara, ya makanya kan saya bilang, kalau Yesus bukan Tuhan, dia nggak akan mampu bisa bangkit. Kalau dia bukan Tuhan. Sekarang Anda lihat. Semua nabi nggak akan bisa mati, bisa bangkit selain Yesus Kristus. Sabar dulu. Anda bangga terhadap kebangkitan. Anda lupa. Yesus mengatakan sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Dilemparkan dari mana? Makanya saya bilang tadi Bang, pahami dulu bahwa iblis itu dilemparkan masuk ke dalam liang kubur. Ketika iblis ini dilemparkan keluar, berarti dilemparkan keluar dari liang kubur. Coba Anda lihat indikasi kuatnya di dalam Matius 12 nomor 38-40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini, yaitu orang Farisi, minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar pada hari ketiga dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Itu tanda untuk siapa? Tanda angkatan jahat. Kenapa angkatan jahat diberikan tanda tentang keluarnya dari kubur? Karena yang keluar dari kubur itu si jahat. Bukan Yesus yang keluar dari kubur. Yesus anak Maria itu tidak mengalami kematian. Yesus anak Maria itu tidak mengalami kematian. Sampai hari ini beliau masih hidup. Ya, jadi yang keluar dari kubur itu adalah si jahat yang diberikan sebagai tanda untuk angkatan si jahat. Makanya Anda lihat khotbah Petrus. Coba Anda lihat Petrus ketika berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Anda baca itu. Ini Bang Juma. Terusnya. Bang Juma, Anda baca. Kok malah menafsirkan Alkitab? Saya tidak mentafsirkan. Saya tidak mentafsirkan. Itu tertulis. Tadi Bang Juma Itu tertulis di Bible. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia, sama seperti Yunus. Yunus pada hari ketiga keluar dari perut bumi. Anak manusia akan keluar dari perut bumi hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk siapa? Jawab.
Anak manusia keluar dari perut bumi. Tunggu saudara, tunggu. Menurut Yesus, habis ini saya diam. Menurut Yesus, anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat atau untuk angkatan benar? Jawab. Yesus. Bukan begitu. Yang lari ke sana, jangan mabuk dulu, Bang. Yesus mengatakan anak manusia akan keluar pada hari ketiga dari perut bumi. Itu kata Yesus. Ketika anak manusia ini keluar dari perut bumi, pertanyaannya, menurut Yesus, bukan menurut Bang Suma, jangan saya tafsir. Andalah yang harus menjelaskan. Menurut Yesus, keluarnya anak manusia hari ketiga dari perut bumi alias dari kubur, itu tanda untuk orang benar atau tanda untuk orang jahat? Jawab. Cerita mengenai Yunus itu adalah gambaran Yesus 3 hari. Mulai ngaco kan? Mulai ngaco. Yang saya tanya, kalau cerita mengenai Yunus, kan saya yang mengatakan itu kepada Anda. Saya yang memberikan referensi itu. Pertanyaan saya, menurut Yesus, bukan menurut Bang Suma. Menurut Yesus, anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda untuk orang jahat atau itu tanda untuk orang benar? Jawab, menurut Yesus. Jangan menurut saya. Mana ada narasi begitu, tanda-tanda. Nggak ada narasi gitu. Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Orang-orang Farisi dan orang-orang Farisi dan orang Saduki bersoal jawab. Maka datanglah kemudian orang-orang Farisi dan ahli Torah bertanya kepada Yesus, "Guru, berilah tanda kepada kami." Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, bangkitnya pada hari ketiga anak manusia keluar dari kubur, itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Jawab. Menurut Yesus ya, bukan menurut saya. Yesus itu sedang berbicara mengenai dirinya bahwa dia akan mati. Tidak ada dikatakan dia akan mati. Itu. Jangan Anda tambah-tambahi. Enggak. Anda yang mentafsirkan. Justru Anda yang mentafsirkan. Tidak ada dikatakan aku akan mati. Dengar. Enggak. Bukan. Selain tanda Yunus, Selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, itu siapapun itu. Betul itu. Siapapun Yesus itu. Siapapun itu. Yesus siapapun itu di dalam 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Oke. Betul. Oke, baik. Betul. Sekarang pertanyaannya, keluar dari perut bumi menurut Yesus itu tanda untuk orang jahat atau tanda untuk orang benar? Jujur. Orang benar. Jujur. Benar dijawab tuh. Itu orang benar. Inilah Dinda Alif. Diam. Dinda Alif, tolong buka kamera. Yang paling besar antum sendiri buka data itu, apakah itu tanda untuk orang benar atau orang jahat? Kita lihat bagaimana orang Kristen selama ini tertipu selama 2000 tahun lamanya. Enggak tertipu. Ada ini. Dari tadi silakan Anda tadi sudah menipu diri Anda dengan Anda mengatakan itu adalah tanda untuk orang benar. Kita lihat. Kita lihat, baca Dinda, baca. Nih, sama-sama kita baca. Ayo. 1, 2, 3. Yesus itu orang benar bukan? Sama-sama. Dengar. Jangan bawa kalimat lain. Jangan mengucapkan kata-kata lain. Kita sama-sama Islam Kristen sama-sama baca ini. Bersamaan kita. 1, 2, 3. Pada waktu nomor 38 sampai 40. Baca, kita baca sama-sama. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru,
Kami ingin melihat suatu tanda darimu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan jahat dan tidak setia ini. Minta satu angkatan tanda. Jahat, angkatan yang angkatan jahat tidak dan setia. tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia. Berada 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaannya saya kembali. Ini tanda anak manusia keluar dari perut bumi pada hari ketiga, tanda untuk orang jahat atau tanda untuk orang benar? Jujur. Orang benar. Pertanyaan kedua. Orang benar. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Anda sedang menipu diri Anda di depan umum. Anda membantah dalil. Dalilnya mengatakan angkatan jahat, Anda mengatakan angkatan benar. Inilah yang disebut Al-Quran orang-orang zalim. Anda pantas, kata Al-Quran, mereka pantas menjadi sesat. Bang Juma, mereka pantas menjadi sesat karena mereka memang kemudian memilih kesesatan itu. Itu fakta. Itu kan orang Farisi bertanya, orang Farisi kan bertanya kepada Yesus. Nah, Yesus itu tanda jawab, untuk siapa? Angkatan jahat ini, itu tanda untuk angkatan siapa? Pada zaman itu. Nah, terus Yesus menjelaskan. Sekarang orang Kristen terima nggak? Terima tidak? Gitu. Orang Kristen terima tidak kebangkitan hari ketiga? Terima nggak? Orang Kristen terima nggak? Kenapa? Iya, Anda Kristen terima nggak? Apa tuh? Terima dong. Terima nggak tanda itu? Terima. Nah, berarti Anda termasuk angkatan apa? Iya, tanda Yunus Anda terima kan? Itu benar. Iya, Anda terima kan? Oke, sekarang Anda termasuk angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan jahat yang bertanya. Nah, sekarang Anda yang menerima tanda itu, apakah Anda angkatan jahat atau angkatan benar? Ya sekarang angkatan jahat. Dunia ini kan jahat. Nah, begitu dong. Akui dong. Ya, memang dunia ini jahat. Ya, benar. Udah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya Al-Quran saya mengatakan farikan hada wa farikan hakkan alaihi muddalalah. Sebagian dari manusia itu menjadi 2 kelompok. Satu mendapatkan petunjuk, yang satu mendapatkan kesesatan. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan ini. Anda memilih angkatan jahat kan? Tidak ada yang memaksa Anda kan untuk percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Memang sekarang angkatan ini angkatan jahat. Dunia ini kan jahat. Benar nggak? Ya, angkatan jahatnya itu minta satu tanda. Tanda kebangkitan dari kubur itu tanda untuk angkatan jahat, dan Anda sebagai orang Kristen menerima tanda itu. Berarti Anda termasuk kelompok si jahat. Orang Farisi itu bertanya kepada Yesus, Bang Juma. Makanya diperhatikan kronologi ceritanya. Tanda yang diberikan kepada orang Farisi. Gitu. Tanda orang Farisi yang diberikan bertanya, kepada orang Farisi. Makanya Yesus jawab dalam angkatan jahat ini. Makanya Yesus kasih perumpamaan itu Yunus. Sekarang angkatan jahat itu dikasih tanda. Angkatan jahat itu dikasih tanda. Itu sama halnya dengan Yesus ada di perut bumi 3 hari 3 malam. Bicara sendiri ente. Ya udahlah Bang, udahlah. Yang penting saya tugasnya udah selesai. Saya sudah menyatakan bahwa Yesusnya memberikan tanda kepada angkatan jahat. Angkatan jahatnya dikasih tanda. Dan Petrus pun berkhotbah tentang itu. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 40. Dinda Alif boleh baca, Dinda? Dibuka sebelum teman-teman kita ini berargumen. Kita lihat dulu ini bagaimana Petrus kemudian menubuatkan angkatan jahat. Dari 29. Dari 29 ya? Iya, Kisah Para Rasul 2. Itu khotbah Petrus, bukan khotbah Bang Suma. Petrus.
Yang tadi itu pernyataan Yesus, bukan pernyataan Bang Suma. Yesus, Anda tidak percaya Yesus, sekarang pindah ke Petrus. Silakan Dinda baca. Ya. Mau bismillah lagi. Oke, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Stop. Lanjut. Di situ dikatakan Mesias dagingnya tidak mengalami kebinasaan dan dikatakan bahwa dia tidak ditinggal di alam kubur. Berarti itu untuk Yesus. Yesus tidak ditinggal di alam kubur dan dagingnya tidak mengalami kematian. Lanjut nomor 33. Nomor 33. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Tuhan, ditinggikan. Bukan ditinggalkan. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar ini. Dia ditinggikan oleh Tuhan, tangan kanan Tuhan, malaikat. Melalui kematian atau tidak? Jasadnya mati atau tidak? Tidak. Dia ditinggal di kubur atau tidak? Tidak di sini. Tidak. Sekarang tanda untuk angkatan jahat, baca 36 sampai 40. Wah, Yesus sudah selamat ya. Yesus sudah selamat, udah diangkat. Baca 39. 36 dari 36 berapa? 36 ya. 36. Oke. Yesus sudah selamat kan? Sudah diangkat. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini Yesus lain yang disalib, yang tadi sudah diangkat oleh tangan kanan Elohim. Yang Yesus lain ini yang disalibnya ini dijadikan Tuhan untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Coba baca 40-nya Dinda. Sabar dulu. Satu data lagi. Satu lagi data Bang, habis ini. Nomor 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu. Terus ini maksudnya. Berilah dirimu untuk dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi yang menyalibkan oknum yang dikira Yesus itu disebut angkatan jahat. Jadi yang menerima orang yang keluar dari kubur sebagai Kristus itu angkatan jahat. Dalilnya jelas itu. Maksud saya gini loh Juma. Di mana masih ada satu data Adinda, Matius 23 tapi nanti aja. Matius 23 itu mengatakan mereka ini yang percaya kepada penyaliban ini adalah angkatan jahat. Itu ada di Matius 23. Nanti. Silakan Bang, dari Kristen silakan. Maksud saya gini loh Juma. Di mana ada dalil menyatakan kalau Tuhan Yesus itu sudah dinaikkan ke surga sebelum penyaliban? Emang ada dalilnya itu? Lukas 22. Lukas 22 nomor 22. Lukas 22 nomor 69. Lukas 22 nomor 69 itu coba dibuka dalilnya. Di situ apa tertulis coba? Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Ya itu makanya yang berkata dalil itu ada setelah atau sesudah penyaliban. Makanya jangan asal itu sebelum penyaliban. Itu sebelum penyaliban. Dinda Alif minta tolong Dek. Silakan dibuka. Sorry. Ya, barusan lagi disiapkan. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, itu dari mana? Itu yang berkata siapa? Iya, itu saat persidangan dan yang disidang inilah yang disalib.
orang yang akan disalib ini yang berbicara. Sekarang juga Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa. Berarti yang sedang berbicara ini siapa? Dari mana Anda yakin kalau perkataan itu ada sebelum Yesus disalibkan? Makanya jangan ini asal... sementara ini di sidang ini orang yang mau disalib ini sementara di persidangan dia ditanyai. Coba baca sebelumnya Dinda. Lukas 22:6. Coba ini kan dia lagi ditanyain dia, lagi di sidang. Setelah Yesus disalibkan. Nih, kita perikopnya ya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Ini lagi ditanyain masih di hadapan. Belum disalib. Lagi diinterogasi. Terus? Lagi diinterogasi dia. Dan orang yang diinterogasi ini berkata, ketika ditanya, apakah engkau adalah Mesias anak Allah? Apa kata orang yang dikira Yesus? Engkau yang mengatakan itu. Engkau yang mengatakannya kalau aku ini adalah Mesias. Apalah lagi gunanya aku bertanya kepadamu, dan apalah gunanya aku menjawab pertanyaanmu. Sekarang juga Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti Yesus sudah di langit. Yang disalib ini, yang disidang ini oleh mahkamah agama bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan. Silakan. Pelan-pelan bacanya Bang Juma. Makanya saya bingung sama kalian apologet para Muslim. Kenapa saya bingung? Kenapa kalian membuat bahwa Tuhan Yesus itu dua? Kalau dalam iman Kristen, Yesus itu cuma satu. Ini dia katakan nih. Ini Paulus juga mengatakan Yesus itu ada dua. Bukan cuma saya yang mengatakan itu. Yesus juga yang mengatakan. Di dalam kitab saudara 2 Korintus 15. Aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain, dan kepada Yesus yang diberitakan Yesus lain, dan juga kepada roh lain. Paulus yang mengatakan ada Yesus lain. Yesus juga mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada juga Yesus lain yang cuma memakai nama tok. Ya, memang Matius 24:24. Memang perkataan itu memang ada. Memang perkataan itu ada. Terus kenapa Anda bingung? Perkataan itu ada, tapi nyatanya ada enggak yang berpura-pura seperti Yesus? Ada enggak yang ini yang sedang dipertontonkan dalil Anda ini siapa ini? Ini bukan Yesus. Maksud saya perkataan itu boleh ada. Perkataan si Paulus ini tadi bukan cuma perkataan, abangku. Saudaraku, ini bukan cuma perkataan, ini manusianya yang berbeda. Coba dibaca lagi Dinda, dijelaskan lagi. Dinda Alif. Oke, baik. Ini Pak, di sini itu diduga Yesus oleh si penyidang, dia bertanya. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, nah kan, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus. Ini kan kitab Anda menceritakan kalau ini adalah Yesus. Tapi ingat nanti narasinya akan bertabrakan. Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, namun kamu tidak akan menjawab. Jadi percuma menjelaskan bahwa ini Yesus atau bukan. Tapi pasti di sini nih. Mulai sekarang Anak Manusia sudah disanakan Yesus, di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Halo. Orang yang disidang ini, yang lagi disidang ini, Pak Sihite. Orang yang lagi disidang ini berkata, Yesus itu ketika orang ini disidang, Yesus sudah ada di langit. Dia sudah ada di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Penyaliban, Bang, belum terjadi penyaliban, tapi Yesus sudah berada di langit. Itulah yang dikatakan Al-Quran, aku mengangkat. Pada saat perkataan itu ditujukan kepada Tuhan Yesus, di sana kan Yesus tidak ada membantah. Karena sebab bagaimana Yesus tidak pernah, dia justru membantah. Dia mengatakan dia sudah mengagungkan dirinya. Akulah raja, akulah Bapa. Justru di situ dia membantah. Dia katakan Yesus sudah ada di langit. Itu diterima. Kalau dia mengatakan Yesus sudah ada di langit. Justru Yesus yang ditangkap ini, yang disalib ini,
itu membantah kalau dirinya Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus sekarang sudah ada di langit. Gini loh Bang Juma, kalau memang penilaian Anda demikian, sekarang saya tanya balik dulu sama Anda. Berarti yang memakaikan lenan, yang lari ya, yang ditangkap bukan Yesus. Oh, kalau memang sesuai dengan penilaian Anda, kalau yang disalib itu bukanlah Yesus, itu yang disalib ini yang mengatakan, yang disalib ini yang mengatakan aku bukan Yesus, bukan saya. Itu sekarang juga anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang duduk di depan mahkamah agama ini Yesus atau bukan? Makanya dengarkan dulu. Makanya nggak usah bang, saya tanya. Berarti yang sedang berbicara di hadapan mahkamah agama ini siapa? Yesus atau bukan? Anda tidak kasih waktu sama saya untuk ngomong. Makanya saya mau menerangkan. Justru saya bertanya itu karena saya kasih Anda waktu. Ini loh Bang Juma, supaya Anda tidak keliru. Kenapa di kelahiran kok jadi saya yang keliru? Gini loh Juma, enggak dengar dulu. Kenapa mulai dari kelahiran dan sebelum penyaliban Anda mengakui Yesus itu adalah? Iya, setelah keluar dari kubur itu bukan lagi dia. Ini buktinya nih, kuncinya ini. Yang disalib ini mengatakan Yesus sekarang sudah ada di langit. Yang disalib ini loh yang mengaku. Ini belum disalib. Ini masih disidang. Jangan di-mute. Ada kata sudah. Ini masih disidang ini. Ya kan guru, ini masih disidang. Orang yang kalian sembah ini yang keluar dari kubur ini masih disidang, belum disalib. Dan dia telah mengatakan sekarang juga. Kenapa Anda membantah? Makanya saya bilang Bang Juma, gini loh Bang Juma. Kenapa setelah Yesus bangkit dari kematian pada pas penyaliban Anda tidak mengakuinya dia lagi, padahal mulai kan dari saya sudah bilang yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, Cak Ayu. Bahkan jangankan yang keluar dari kubur, yang ditangkap aja bukan Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang Juma. Makanya saya bilang Juma, kan Anda mengakui Yesus yang lahir dari Bunda Maria itu Anda akui tidak? Itu tidak Anda dia diangkat setelah orang-orang kafir, setelah iblis berencana membunuhnya. Kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti tidak berhasil Yesus itu disalib. Yang ditangkap ini bukan Yesus. Ini bukti data. Kalau yang ditangkap itu bukan Yesus. Aduh, pening aku. Kenapa data yang ada dalam kitab saudara Anda bantah? Kenapa? Ini dalil di kitab Anda. Dulu pertanyaan saya, makanya didengar. Gak ada, ini dalil. Kau baca ini, dalilmu kau jawab ini. Dalilmu kau jawab. Karena kamu yang punya kamu yang berkuasa, tidak kamu kasih waktu untuk lawan debatmu. Di situ kenapa kamu tidak membantah dalil ini? Kenapa kau tidak bantah dalilnya? Sekarang yang saya kenapa kau bantah saya? Kau bantah dalilmu. Orang yang dihakimi ini memakai dalil, kamu memakai dalil tidak pada tempatnya. Itu ini orang lagi sedang disidang. Orang lagi disidang itu. Makanya dengar dulu saya ngomong. Orang lagi disidang ini. Ini orang lagi disidang. Yesus sedang disidang nih. Orang yang ditangkap ini sedang disidang. Nanya Bang Ite. Ini orang lagi sedang disidang. Yang disangka Yesus berkata, sekarang juga Yesus sudah duduk di atas di langit. Berarti yang disidang ini bukan Yesus, kampret. Cuma ini Yesus kan ini kenapa saudara-saudaraku Kristen ini? Kenapa kalian ini kok? Kenapa kalian ini? Al-Quran kok benar kali? Kenapa Al-Quran saya terlalu benar gitu loh? Kalian itu zalim. Karena kalian tidak menggunakan akal. Kenapa Al-Quran saya begitu benar ya Allah ya Rabb? Kenapa Al-Quran saya begitu sempurna? Udah boleh saya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Saya mau bicara juga. Ini tertulis, malah ditunjukkan dalilnya. Orang yang sedang disidang, yang akan digiring kepada penyaliban, berkata, sekarang juga Yesus sudah duduk di atas di langit. Berarti ini yang disidang bukan Yesus. Saya boleh ngomong tidak? Saya boleh ngomong tidak? Udah, mending masa air. Boleh saya ngomong? Coba apa yang kau mau ngomong apa sih? Coba.
Gini, Sudah jelas sekali itu yang disampaikan data-data dengan argumen Gurunda. Silakan. Apa? Makanya saya bilang itu dalil tidak sesuai pada tempatnya, letaknya kalian buat. Makanya saya bantah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Lucunya, lucu. Ini dalil penangkapan ini. Dengar dulu saya ngomong. Ini dalil penangkapan yang ditangkap ini. Kamu yang harus mendengarkan. Ini dalilnya yang ditangkap ini bukan Yesus. Kenapa Anda nggak bantah dalil itu? Kenapa bantah saya? Makanya saya bilang sampai di jelas mengatakan di mana menurut iman kalian Yesus yang lahir dari Bunda Maria itu berkeliaran di bumi sampai di mana? Sampai di mana dia diangkat? Dia diangkat ketika Anda baca di dalam Lukas 22. Pada saat kapan dia diangkat? Pada saat kapan? Tidak ada yang tertulis. Tadi dengarkan. Tadi Anda baca di dalam Lukas 22 nomor 4344. Yesus berdoa kepada Tuhannya, Bapa biarlah cawan ini berlalu, tapi jangan atas kehendakku tapi atas kehendakmu yang terjadi. Lalu maka malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepadanya. Dia semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa, peluhnya seperti titik darah yang jatuh ke tanah. Itu malaikat turun memberi kekuatan kepada dia. Saat itulah dia diangkat. Gini loh Bang Juma. Apa bukti saat itu dia diangkat? Dengar. Apa bukti saat itu dia diangkat? Berdasarkan khotbah muridnya. Muridnya yang berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 33. Malaikat mengangkat Yesus ke langit. Pengakuan Yesus juga ketika dia dicobai iblis di dalam Lukas 4, Matius 4. Malaikat akan diutus oleh Tuhan untuk menatang Yesus di tangannya, untuk mengangkatnya ke langit. Jelas itu. Iya, dia diangkat. Dan Yesus pun mengatakan, tidakku, melainkan aku sendiri yang menyerahkannya. Yesus menyerahkan dirinya, diangkat ke langit. Pada saat dia dicobai, tahu nggak di situ apa perkataannya? Jatuhkanlah dirimu, sebab malaikat akan menangkapmu supaya kau tidak terantuk ke batu. Nggak ada dibilang di situ. Nah itu ada nggak tertulis? Ada nggak tertulis? Ada nggak tertulis itu? Tahu nggak Juma berapa kali Tuhan dicobai? Yesus itu dicobai. Banyak kali dia dicobai. Dan kemudian Yesus mengatakan, Yesusnya yang sendiri mengatakan, aku tidak akan mati. Yesus yang mengatakan itu keluar dari mulutnya sendiri berdasarkan nubuat Daud. Tiga cobaan yang dikasih sama Yesus apa aja itu Juma? Alamak, ketika dia dibawa ke bait suci, ketika dia dibawa ke padang gurun, oke? Iya. Ketika ke atas bait suci. Enggak berhasil, jangan mimpi. Tidak akan iblis tidak akan berhasil. Rencana iblis berkongkol-kongkol dengan Yudas, dengan tentara Romawi, dengan orang Farisi tidak akan berhasil. Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus sendiri, Yohanes 14 nomor 30, Yesus sendiri mengatakan, iblis tidak berhasil sedikit pun terhadap diriku. Yesus yang mengatakan itu. Pada saat dia dicobai, apa jawaban? Berhasil nggak? Berhasil nggak iblis? Ya tidak berhasil, justru karena tidak berhasil. Tidak berhasil. Ketika iblis berencana menyalib Yesus, berhasil nggak iblis? Itu Juma. Kenapa dia berhasil? Inilah bukti bahwa kalian itu berada di kubu iblis. Kamu berada di tidak ada Tuhan minta korban manusia, kampret. Di mana Tuhan meminta korban manusia? Jangan mimpi kau. Yang minta korban manusia itu hanya Dewa Molok. Dewa Molok. Kalian itu penyembah Dewa Molok kayaknya. Sekarang gini, siapa Tuhan yang mengorbankan manusia? Siapa Tuhan yang mengorbankan manusia? Tuhanmu, iblis. Yesus mengatakan yang mau mengorbankan Yesus itu iblis. Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Kenapa kau ingin membunuhku? Kenapa kau ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam tubuhmu, di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan kehendak bapakmu. Jadi yang mau membunuh Yesus itu iblis. Sekarang Anda mendukung iblis agar Yesus dibunuh. Anda itu pendukung iblis. Anda menyerang terus nggak ngasih
orang berbicara. Ya, semua pernyataan Anda itu pasti kuserang karena bertentangan dengan Bible. Sekarang pertanyaan saya. Kata, dengarkan Juma. Siap. Yesus sendiri, aku menyerahkan hidupku. Paten satu-satu dong, jangan keroyokan. Iya, aku menyerahkan kalau aku mau. Aku tidak akan dibunuh. Yohanes 10 nomor 17-8. Tidak ada yang bisa membunuh aku. Berarti yang dibunuh oleh tentara Romawi ini siapa? Anda jawab sendiri. Anda lihat Markus 9 nomor 30-31. Lalu mereka membawa anak manusia diserahkan kepada manusia untuk dibunuh, dan dia pada hari ketiga bangkit setelah dia dibunuh. Dia, bukan aku. Dia. Cuma mengarang opini sesuka dia. Itu dalil kok dibilang opini, koclok. Makanya dalil semua dibantah sama kalian. Makanya saya Yesus bilang sendiri, Yesus berkata di dalam Markus 9 nomor 30. Anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka membunuh anak manusia tersebut. Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus dibunuh? Ya bisa dong kalau diserahkan, namanya diserahkan. Berarti bohong. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 17, nomor 18, tidak ada yang sanggup membunuh aku. Yesus, aku akan mati sama. Sebentar Juma. Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang sanggup membunuh aku. Berarti bukan dia yang dibunuh itu, bukan. Astagfirullahaladzim. Satu-satu yang Kristen, satu-satu lah. Kami yang Muslim aja tertib. Apa? Nggak mau dengar dia. Iya, dia nggak mau dengar kita ngomong. Yesus, Yohanes 10 nomor 17. Tidak akan ada yang sanggup membunuh aku. Iya. Hanya aku yang bisa menyerahkan nyawaku, dan aku pun berhak mengambilnya kembali. Tanpa dia menyerahkannya. Lalu yang dibunuh oleh tentara Romawi itu siapa yang dibunuh? Kasih kita menjelaskannya Juma. Tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Kalau nggak diserahkannya, tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Sekarang pertanyaannya, coba giliran saya bertanya, kenapa kalian dan iblis sama-sama ingin membunuh Yesus? Kenapa Anda dengan iblis sama-sama ingin membunuh Yesus? Kenapa? Jawab. Gini. Yang di atas dulu, yang di atas. Jawab. Yang ingin membunuh Yesus. Jangan gini. Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh Yesus. Pertanyaan saya, kenapa kalian keinginannya sama seperti keinginan iblis? Jawab. Itu jangan kamu sangkut pautkan sama semua umat Kristen. Jawab. Kenapa keinginanmu membunuh Yesus? Kenapa keinginanmu agar Yesus mati dan keinginan iblis itu sama? Jawab. Cepat. Jawab. Ya itu nggak bisa kamu makan sama semua orang itu Juma. Lah kamu dari tadi memperjuangkan supaya Yesus itu mati. Itu perkataan itu terjadi pada saat hidup Yesus, dan bicara pada orang-orang pada saat itu orang-orang Yahudi. Jadi itu perkataan itu nggak berlaku untuk semua orang itu kau buat itu. Makanya dari awal saya ingin Yesus mati. Iblis ingin Yesus kan mati. Kamu juga. Kamu ingin Yesus mati kan? Loh, kayak gini bukan kayak gitu kau kalau mau bertanya. Sekarang makanya dengar dulu kita kenapa ngomong. kamu pingin kali? Bukan kenapa kamu pingin kali usaha iblis? Kenapa kemudian kamu ingin kali? Karena sudah terjadi. Kenapa kamu dan iblis ingin kali? Udahlah. Aku karena sudah terjadi, makanya perkataanmu demikian. Ya. Pertanyaan saya kau jawab. Kenapa kamu pingin kali Yesus mati? Memang gini loh Juma. Saya akui kalau Anda memang modal congor. Kenapa kau bilang saya modal congor sementara kau nggak menjawab? Kenapa kamu dan iblis sama-sama keinginannya?
Kamu ingin Yesus disalib, iblis juga ingin Yesus disalib. Kenapa kamu dan iblis sama-sama ingin Yesus disalib? Kutanya dulu kamu. Coba berikan saya waktu 1 menit. Iya, ini saya tanya. Berani enggak? Habis itu kau jawab. Kenapa kamu mengasih waktu sama saya 1 menit? Kenapa kamu dan iblis sama-sama ingin Yesus disalib? Jawab. Ini waktumu menjawab. Silakan. Saya tidak sama dengan iblis. Saya tidak sama dengan iblis sebab saya bukan iblis. Itu jawabannya. Gampang, itu aja jawabannya. Saya tidak sama dengan iblis yang pada Terus yang kau perjuangkan tadi bahwa yang disalib itu siapa? Maka ya, yang disalib memang nyata itu kalau yang disalibkan. Nah, itu berarti kau ingin Yesus itu mati. Tadi saya sudah memberikan data samamu. Saya sudah kasih kamu data di Lukas 22 nomor 69 yang dihakimi itu bukan Yesus, tapi kau maksa itu Yesus. Makanya berarti saya kamu mau Yesus yang disalib. Berarti kamu dan iblis sama-sama mau Yesus disalib. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kamu munafik ketika kamu mengatakan kamu tidak mau Yesus disalib. Kamu munafik. Kalau kamu tidak mau Yesus disalib, lalu siapa yang menebus dosamu, kampret? Kamu yang munafik. Masa kamu samakan orang zaman dulu sama sekarang? Itu udah 2000 tahun yang lewat. Udahlah. Dinda Alif bisa masuk. Dinda, saya ibadah dulu. Dengar saya dulu. Orang gila ini. Di sini bentar. Dituntun. Mudah-mudahan otaknya yang berkarat bisa kita bersihkan supaya bisa waras. Ya, minimal yang mendengarkan di bawah. Saudara-saudaraku Kristen, saya selaku apologet Islam Indonesia menjabarkan Al-Quran dan menjabarkan isi Bible. Tidak ada penistaan di situ. Kalau Anda menolak, ya itu berarti Anda menolak Bible Anda sendiri. Itu dari Anda. Saya menjelaskan apa yang tertulis di dalam kitab saudara. Dan itu juga adalah pernyataan Yesus itu sendiri. Silakan. Saya ibadah dulu. Kalau pernah kau hadapi guru saya, silakan. Oke. Karena begitu besar kasih karunia akan. Coba mana nih? Mikael. Dia mengorbankan anaknya anaknya yang tunggal sehingga manusia tidak lagi binasa. Pernah nggak dengar itu? Pernah. Yohanes 3:16 ada dalilnya itu. Saya ingin bertanya sama Juma. Dia bilang nggak mungkin dia mengorbankan. Beliau izin mau sholat dulu. Nah, sekarang kita kembali ke poin pembahasan, ya. Karunia dari Tuhan. Pertanyaan saya begini, kan Anda kan barusan membawa dalil itu. Apakah dengan Yesus mati di kayu salib sebagai karunia dari Tuhan? Itulah karena begitu besar. Karena begitu besar kasih karunia. Iya, tahu. Tadi sudah dibacakan dalilnya. Itulah menunjukkan apakah dengan Yesus digantung di kayu salib yang dipaku tangannya, ditelanjangi, diludahi, ditumbak, itu adalah karunia dari Tuhan? Itulah jalannya. Pertanyaan sederhana gini, diajak santai kok malah jalannya. Iya, berarti Anda memahami karunia Tuhan itu adalah kematian Yesus di kayu salib, begitu? Ya, itu cara penebusannya, penebusan dosa manusia. Jadi buat Anda kekejian terhadap Yesus adalah itu sebuah karunia? Itu bukan karunia. Iblis yang menginginkan seperti itu. Ya udah, clear. Berarti kematian Yesus itu bukan karunia dari Tuhan, tetapi kekejian yang dilakukan oleh iblis. Iya. Kan begitu, Pak? Tapi dengan itu, sekarang seperti itulah satu-satunya cara untuk menebus dosa manusia. Loh, ya udah, berarti karunia menurutmu di situ? Mengorbankan nyawa, ngerti nggak mengorbankan nyawa? Kok jadi mengorbankan nyawa? Bang, ya memang terbelit teman-teman Kristen. Kalau masuk ke sini, itulah kenapa sampai detik ini masih panas temanya sesama Kristen pun. Karena apa? Karena mau jujur nanti jadi timnya iblis, nggak jujur, sulit mencari karangan-karangan baru. Umat Islam jeli bertanya, begini jadinya. Nah, karunia dari Tuhan, gini. Oke, sebentar Bang Mikael, begini. Biar Anda kan tadi bawa dalilnya. Coba sekarang biar kita ketemu dalilnya pada poin. Saya tanya dulu, Anda jawab habis ini Anda jawab pakai data ya. Coba, apa karunia dari Tuhan
kalimat itu yang tadi Anda katakan, saya kasih contoh. Apakah Yesus dengan selamat dari kayu salib itu sebuah karunia dari Tuhan, atau Yesus mati dengan sadis di atas kayu salib itu sebagai karunia dari Tuhan? Yang mana yang karunia dari Tuhan itu dari kedua contoh itu tadi? Bangkit dari kematian, itulah contoh karunianya. Kenapa jadi bangkit dari kematian? Orang dia baru aja baru disalib kok. Setelah dia mati disalib, bangkit nggak pada hari ketiga? Bangkit kan? Ngapain jadi ngomongin bangkit? Orang ngomongin mati di kayu salib. Emang orang Kristen dosanya ditebus dari kebangkitan? Dia mati. Lucu Bapak ini. Kenapa jadi nggak jujur? Lambang imannya orang Kristen di tempat ibadahnya di gereja itu palang salib, bukan kuburan, pocong orang bangkit dari kubur, bukan. Kenapa jadi kebangkitan yang dibahas? Baca Bible, jangan hanya sepotong-sepotong yang diambil. Ya, makanya saya tanya tadi, Bang, setahu saya nih lambang imannya orang Kristen itu salib bukan pocong. Jadi nggak ngomongin kebangkitan loh. Tapi tentang peristiwa penyaliban. Saya tanya kepada Anda, penyiksaan terhadap Yesus, penumbakan terhadap Yesus sampai pemakuan tangannya, apakah itu kekejian dari Tuhan atau karunia dari Tuhan? Itu bukan Tuhan itu nggak pernah mengajarkan kekejian. Di agama mana ada mengajarkan kekejian? Di agama kalian kalau gitu berarti itu karunia dari Tuhan. Nah, mencuri potong tangan. Enggak, berarti itu karunia dari Tuhan. Yesus mati di kayu salib itu karunia dari Tuhan. Yesus mati itu memang udah jalan dia untuk menebus dosa manusia kayak gitu kan. Mana gantian kita Mikael? Ya boleh Pak, kasih tahu temannya. Bingung memang. Ya teman-teman saya paham. Saya gini, Bang Mikael, sebelumnya saya menghargai Anda. Saya paham Anda akan bingung menjawab ini, tapi itu konsekuensi iman Anda ketika masuk dalam ranah diskusi. Oke? Jangankan dengan kami, ya dengan sesama Kristen masih beda penafsirannya. Karena apa? Sesuatu yang dipaksakan keluar dari apa yang tertulis, yang sudah digariskan di dalam Bible. Jadinya begini. Dari tadi malam bahkan sudah berminggu-minggu ini. Berminggu-minggu jadinya begini. Kenapa? Sesuatu yang dipaksakan yang ada di dalam doktrin iman Kristen, tetapi berbeda dengan apa yang tertulis, bagaimana berusaha mensinkronkan itu nggak bisa. Tapi mencari cara, menjembatani antara doktrin dengan yang tertulis itu, belum ketemu rumusnya sampai sekarang. Kami paham di situ. Dah bertemu. Apa yang kau silakan. Apa yang kau tanyakan? Loh, tadi teman Anda itu membawa dalil Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih atas Tuhan atas dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tunggu. Konten satu-satu dong. Kalian kan di sini berlima, kita di sini hanya bertiga. Satu-satu dong kalian ya. Ya sudah sekarang diserahkan Mikael tadi sama saya. Bukan diserahkan, Mikaelnya kabur dengan telanjang. Salah. Nah, tadi Yohanes 3:16 dia itu menghormati teman, jangan kau salah. Oke, mungkin kalian punya bahasa hati masing-masing. Saya tidak dengar soalnya. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka pertanyaan saya, apakah kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah karunia dari Tuhan? Betul. Nah, pertanyaan saya, apakah kematian Yesus di atas kayu salib itu kan berdasarkan satu, rencana iblis, kedua, kekejian, ketiga, pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Ajaran Tuhan mengatakan Tuhan sangat membenci pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Dengarkan. Udah? Silakan. Yesus turun ke dunia sudah rencanakan dari semula bahwasanya dia akan menyerahkan hidupnya untuk korban penebus dosa. Harus melalui kematian. Dan sekarang di dunia ada setan. Setan pekerjaannya pembunuh dan pembinasa. Itu kerjanya. Jadi ketika Yesus datang ke dunia dia juga mau membunuh. Karena pekerjaannya pembunuh. Berarti setan itu menggenapi pembunuhan Yesus. Dengarkan dulu supaya kau nanti Anda sudah sebutkan barusan.
Iya, pertanyaan saya Pak Singa. Pertanyaan saya, berarti setan itu menggenapi rencana Tuhan. Cuma juga kau. Loh, ini pertanyaan saya, Anda jawab. Berarti setan itu menggenapi rencana Tuhan. Udah, dengarkan dulu. Setan pekerjaannya pembunuh. Tahu kau? Kalau misalnya aku ini mau kuserahkan diriku padamu, kalau engkau tidak membunuh, nggak mungkin kau membunuh. Kalau kuserahkan berbunuh aku bilang pun kau nggak mau. Tapi setan itu memang kerjanya pembunuh. Tapi dia tidak pernah mengenal rencana Tuhan yang akan terjadi. Dia nggak tahu ketika dia dibunuh, pengenapan janji Tuhan dan mereka bangkit pada hari yang ketiga dan mereka sungguh-sungguh membinasakan perbuatan iblis itu. Ya, pertanyaan saya, berarti si iblis ini menggenapi rencana Tuhan tadi. Contoh, Hamas Israel nggak pernah nyambung, Rek ditanya kok malah khutbah terus. Kayak gini mau kasih kesempatan terus ngomong. Pertanyaan saya sederhana. Berarti si iblis tadi itu menggenapi rencana Tuhan. Ya, berarti Hamas menggenapi rencana Israel, betul? Kok jadi Hamas? Apa urusannya ini? Pertanyaan saya, si iblis tadi berarti menggenapi rencana Tuhan. Kok nggak ada yang nyambung loh ngobrolnya teman-teman Kristen ini, gimana diskusi? Saya kasih kesempatan untuk ngomong. Gimana? Coba ulang. Ya, saya sebelum lebih lanjut, Anda setuju dengan narasi teman Anda tadi? Narasi apa tuh? Nggak nyimak pula. Pertanyaan Yaudah, saya kembali kalau gitu. Itu pernyataan dia kan beda orang beda pendapat kan. Yaudah, makanya saya tanya biar tidak mengulang, biar hemat waktu. Tadi kawan Anda bernarasi, saya tanya kalau Anda setuju kita lanjut, kalau Anda tidak setuju ya kita ulangi narasinya. Nah sekarang kembali kepada pertanyaan kalau gitu. Saya jawab. Oke, sekarang saya tanya, kematian Yesus di atas kayu salib dengan sadis itu karunia dari Tuhan atau persembahan dari iblis? Nah, silakan. Boleh saya jawab? Nggak boleh. Oke, Ustadz Alif diam dulu ya, biar saya jawab ya. Nggak boleh. Kenapa, Bos? Ya terserah gua lah. Koma gua. Parah nih hostnya ini, gak bisa jawab. Ya boleh udah tinggal waktunya ngomong malah berlete-lete. Hostnya bilang gak boleh. Kan tadi silahkan, makanya jangan pakai tanya-tanya lagi. Saya jawab aja ya, saya jawab. Memang betul, Yesus itu dibuatkan untuk disalibkan dan akan mati. Dan iblis di mana dalilnya nubuatan itu di mana? Dulu bentar nanti tanggapi setelah aku bernarasi. Enggak pertanyaan saya biar tidak ngambang. Iya. Di mana dalilnya kalau Yesus dinubuatkan mau disalibkan itu di mana? Nanti saya kasih. Jangan nanti sekarang dong. Karena kalau nggak ada data Anda sedang menyebarkan berita bohong. Iya nanti kan bisa kau tanya. Ya sekarang. Kan kita lagi diskusi sekarang. Iya, aku jelaskan dulu. Kayak mana kalau kau ngomong saya potong? Coba gimana? Datanya ada nggak? Iya ada. Tunggu, nanti saya jelaskan dulu. Kasih datanya baru Anda jelaskan. Kasih datanya baru Anda jelaskan. Nanti kau tanya datanya di mana? Saya kasih datanya. Sabar. Nggak gitu. Boleh. Ini aturannya bayar dulu baru makan. Jangan makan dulu baru bayar. Takutnya Anda kabur. Nah, kasih dulu datanya, baru Anda jelaskan. Iya, nanti bernarasi dulu biar kau paham. Baru kau minta datanya, aku kasih datanya. Sabar. Boleh? Boleh tenang? Nggak boleh. Harus tenang dong. Tadi dari tadi ngomong sendiri. Yesus itu berkata di Matius 24, Matius 26 nomor 24. Bahwa anak manusia itu memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Mati di kayu salib. Datang iblis, dia datang juga membantu untuk membunuh Yesus. Tujuan iblis dan Allah itu beda. Iblis itu tujuannya Allah itu, Yesus itu supaya dia mati kalau maut, sedangkan Allah dia itu mati dan bangkit. Makanya di mana itu? Di mana kamu narasi itu dari mana? Mana referensinya seperti itu? Dibilangnya Yesus itu diserupakan. Mana referensinya kau bernarasi seperti itu di mana? Kalau malu dia. Di mana iblis? Dia seolah-olah Yesus itu kalau mau ngarang bebas,
kalau mau main ngarang-ngarang bebas, kita nggak perlu diskusi agama. Di warung kopi aja tuh di sono. Nih, saya baca dalil ya. Ini saya baca dalil contoh. Perbedaan keinginan iblis dengan keinginan Bapa atau Elohim. Ini saya baca dalil dari Yesus. Yesus berkata begini. Di dalam Yohanes 8, ini kata Yesus, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Berikutnya kata Yesus, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Nah, kata Yesus, berusaha membunuh Yesus, itu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, kata Yesus. Nah, pertanyaan saya untuk teman Kristen yang mengaku punya Bible-nya, saya tanya, siapa bapakmu di situ yang dimaksud oleh Yesus yang berusaha membunuh Yesus? Tolong dijawab. Kok lari-lari? Ini jawabannya sederhana sekali. Tadi aja belum kau jelaskan, kau udah minta data, udah mau kasih data, kau buat pertanyaan lagi. Saya ngasih data, kalian kan miskin literasi, nggak punya data, saya pakai referensi, saya ngasih contoh sekalian. Berikut juga bagaimana arah Yesus dalam menjelaskan tentang dirinya. Berdasarkan yang tertulis di dalam Bible. Nah, kata Yesus berkata, dengerin dulu pertanyaan saya, dengerin. Sementara yang kamu lakukan ialah berusaha membunuh aku. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Pertanyaan saya, siapa bapakmu yang dimaksud oleh Yesus yang berusaha membunuh Yesus? Silakan. Ayo Yeremia, ayo Yeremia, ayo. Tanggung jawab Anda. Iya, silakan. Ya otennya kalau narasi seenaknya, melintir seenaknya tanpa data ya mau didengerin terus, bagaimana kita mengedukasi orang? Nongkrong aja di warung kopi bebas kok nggak pakai data. Orang kita bahas barometernya itu adalah apa yang tertulis. Jangan sampai narasimu tidak ada yang tertulis, tidak ada referensinya, ngarang bebas, menyesatkan orang nanti. Nah, sekarang saya kembali pakai data. Kata Yesus, orang yang berusaha membunuh Yesus itu mengikuti keinginan bapakmu. Pertanyaan saya sederhana, yang dimaksud bapakmu di situ siapa menurut Yesus? Bangun, aduh. Yeremia jawab, atau siapa nih Oten yang lain? Bang Sel, tadi rebutan. Ayo, MD apa ini? MD Zoo, Kristen. Ayo Yeremia. Gampang kok pertanyaannya. Iya, kita kasih pertanyaan itu yang mudah, Bunda. Yang biar apa? Karena kalau yang agak berat-berat, Oten nggak bisa jawab. Makanya kita yang mudah-mudah aja dulu pertanyaannya. Kan gitu. Kita mulai dari yang termudah, biar terbuka pikirannya dan nggak ngarang bebas. Nak Rey, tinggal kau jawab ya. Aku kasih data yang tadi ya, tenang. Alip, tenang. Baru aku kasih datanya. Data apa lagi? Orang pertanyaanku tinggal dijawab kok. Tadi katanya mana datanya? Mau dikasih datanya nggak mau. Dengar pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Maksud Yesus berusaha membunuh Yesus mengikuti keinginan bapakmu. Siapa bapak yang dimaksud oleh Yesus? Yesus membunuh Yesus? Gimana ini pertanyaannya? Allahu Akbar. Yohanes 8. Kamu diskusi. Kamu memperbodoh diri. Kamu diskusi atau memperbodoh? Pertanyaan itu bagus. Maksud Yesus membunuh Yesus. Maksudnya gimana? Yesus berkata, orang-orang yang berusaha membunuh Yesus itu mengikuti keinginan bapaknya. Pertanyaan saya, siapa bapak yang dimaksud oleh Yesus? Allah itu sendiri. Bener. Mana? Kasih datanya. Nyerah saya. Kasih datanya mana? Nyerah dia, nyerah Os. Turunkan aja Os. Karena Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu bukan keinginan bapak yang di surga, tapi keinginan bapak iblis.
Kata Yesus, bukan kata Berarti saya. Ray ini termasuk ya, karena dia menginginkan kematian Yesus. Iya, bapaknya iblis. Kalau dia bilang, kalau dia lagi berdoa, Bapa kami, Bapa kami, Bapa kami, iblis yang jawab. Aduh, mampus. Iya, karena dia mengikuti keinginan iblis. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena Yesus bilang begini ya, satu, berusaha membunuh Yesus, mengikuti keinginan iblis. Mengasihi Yesus, mengikuti keinginan Bapa yang di surga. Itu kata Yesus. Nah, orang Kristen sangat menyetujui kalau Yesus itu dibunuh di kayu salib. Kenapa? Karena dosanya ditebus. Kan gitu. Ya berarti benar kalau gitu. Mengikuti keinginan Bapaknya, yang dimaksud oleh Yesus adalah iblis. Bunda masuk diskusi, Bun ya. Di sini juga masuk asar. Sambil nunggu Gurunda. Orang ngeyel begini ya. Atau Gurunda udah siap? Udah jelas itu ya. Kalian menginginkan. Kenapa kalian ingin membunuhku? Jadi kalau kalian ingin membunuh Yesus, berarti apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Ya bapak yang menginginkan kematian manusia sejak semula. Berarti yang menginginkan kematian Yesus, yang bertepuk tangan di gereja, ya teman-temannya iblis. Keluarga iblis. Daniel, silakan. Bunda, buka dalam Roma 5 ayat 8 Bunda, biar kamu pandai. Kau lah bang, kau lah itu yang bawa, kau lah baca. Oke, aku baca aja ya. Oke, aku baca ya. Nah, ini dia Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah tadi menunjukkan kan? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Berarti itu atas karunia siapa tadi Yesus disalibkan? Itu kan ajaran Paulus. Kalau Paulus ajaran Paulus lagi. Jadi dalam kitab ini semua ajaran Paulus. Ajaran Paulus memang menginginkan itu. Itu aku bilang, apa yang di dalam kitab ini kalian bantah, tetapi kalian bilang salib itu ajaran Paulus. Oh Bunda, saya mendengar Bun, sebelum saya nggak gini. Tadi dia itu mau menunjukkan nubuatan. Yesus mati di kayu salib. Kok nubuatan? Masa nubuatan setelah terjadi peristiwanya nggak nyambung ke Roma? Nunggu Bun, lanjut Bun. Aku dengar tadi dia ke situ ternyata. Astaga. Bang, kalau kau bawa itu, Paulus memang seperti ajarannya itu. Yang menciptakan salib itu si Paulus. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang disalib. Itulah ajaran Paulus. Jadi memang Pauluslah yang mendukung. Kalianlah itu, sejatinya kalian itu Kristen pengikut Paulus yang menginginkan kematian Yesus. Tanpa kematian Yesus yang kata kalian itu ya tidak ada Kristen. Tapi ingat, Yesus siapa tuh yang metong? Udah, buka dalam Mazmur. Siapa yang buatkan Yesus mati? Yuk, buka. Mazmur 34:21. Ya, baca. Nanti bantah lagi. Ini kitab siapa? Baca. Ayo baca. Kenapa Mazmur? Nanti bantah lagi. Mazmur 91. Mazmur berapa? 34. Ya, baca. Udah? Ya baca, kau baca lah. Ya, nanti dibantah lah. Oke lah, saya baca ya. Oke. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang benci orang benar akan menanggung hukumannya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang berlindung pada dan tidak akan menanggung. Di mana situ Yesus? Di mana situ Yesus? Di mana situ Yesus? Iya, kan kau bilang kan di situ. Perjanjian lama tidak ada, belum ada. Itu siapa yang dimaksud situ? Di mana di situ tertuju kepada Yesus? Mana? Sebelum Yesus datang dukunnya sudah dibuatkan. Ya di situ maksudnya. Itulah dia Yesus tadi. Tidak disebutkan dibilang nama Yesus itu. Ada di situ Yesus. Belum ada di perjanjian lama. Di mana di situ membuktikan kalau itu untuk Yesus? Mana? Kenapa nggak kau bawa Mazmur 91? Bentar, Ustadz Alip ganti dulu bisa, Tad? Ustadz Alip ganti akun dulu, Tad. Oh, saya telepon bentar, sebentar.
Kenapa enggak sekalian kau bawa Mazmur 91? Sungguh dia yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya akan menudungi engkau di bawah sayapnya engkau akan terlindung. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang menyerahkan seseorang yang tidak bersalah, tidak berdosa, dia adalah orang fasik. Apa itu Yudas? Jadi jangan cuma ngambil-ngambil itu yang nggak ada di situ Yesus, ngambil juga ini 91. Mazmur 91. Daniel, selamat sore, Kristen. Gurunda sudah aktif. Wih, ada keluarga Tuhan, Masaha. Daniel. Selamat sore. Selamat sore. Silakan apa yang ya jadi saya sependapat sebenarnya dengan Edis TV bahwa salib Golgota itu rencana iblis. Saya sependapat. Ya ini keren. Karena begini ya. Ada tertulis di dalam Yeremia 7 ayat 31 bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan, bahkan terpikir dalam hati dan rencananya untuk mengorbankan anak manusia. Karena itu cara-cara paganisme. Itu Yeremia 7 ayat 31. Jadi mengorbankan anak manusia itu cara paganisme. Jadi Allah Bapa tidak pernah merencanakan itu. Oke, kemudian yang kedua, ada ayat dalam kitab Tanakh orang Yahudi tertulis begini. Sedangkan kematian orang fasik aku tidak berkenan, apalagi kematian Yesus orang benar. Bapa tidak berkenan. Jadi bukan rencana Bapa itu kematian Yesus. Karena kematian orang fasik saja tidak berkenan kepada Bapa. Bapa tidak mau orang fasik itu binasa, apalagi orang benar. Paham itu? Anda Kristen? Saya keluar dari Kristen dan belajar banyak denom. Gitu. Sekarang apa bang? Saya mendalami Taurat, Yudaisme. KTP apa? KTP apa? Saya mendalami itu. Tapi saya belum masuk dalam komunitas Yudaisme, tapi saya masih belajar, membanding-bandingkan semua. Wah, ini ada lagi nih Bang Ben, keren nih. Berarti Bang Ben ini Yahudi cabang Tarutung ya? Bukan, saya belum tergolong. Saya masih belajar. Ya bisa jadi besok-besok jadi Islam loh. Tapi masih belajar Islam, Muslim, Kristen, pelajari semua gitu. Belum final. Tapi tadinya Kristen ya? Tadinya Kristen. Iya, kayak keluar. Saya terus terang saya bilang saya sudah keluar dari kekristenan gitu. KTP masih Kristen, Bang? KTP masih Kristen, mau diganti nanti. Mau diganti keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kristen apa tadinya, Bang? Protestan? Katolik, Advent. Saya Advent. Berarti Protestan ya, Bang ya? Iya, golongan Protestan. Jadi tidak pernah kematian orang fasik saja. Anda bisa cari saja di Alkitab PL. Tuhan tidak berkenan atas kematian orang fasik, apalagi kematian Yesua Isa Al-Masih orang benar. Salah, Bang. Tuhan tidak inginkan itu. Tuhan tidak inginkan, Bapa tidak inginkan itu. Jadi itu memang keinginan iblis, ingin membunuh. Betul tadi ayat tadi. Siapa yang ingin membunuh Yesus itu bapaknya iblis. Nah, jadi saya ambil kesimpulan seperti ini ya, kesimpulan saya. Jadi jika demikian, berarti tanda salib, menggunakan tanda salib itu menggunakan simbol iblis. Benar, kalau begitu. Nah, sekarang, jadi apa yang direncanakan oleh Bapa? Mengutus Allah itu, mengutus utusannya supaya menjadi taat, itu jadi teladan, supaya ketika setan menggoda, mencobai, ingin membunuh, menyiksa dan sebagainya, rencana setan ini, Bapa akan membalikan itu menjadi suatu kebangkitan. Gitu. Jadi rencana Bapa itu membangkitkan, tapi rencana mematikan itu rencana iblis. Jadi rencana Bapa mengutus utusannya supaya taat, Bang, kemudian membangkitkan. Itu yang benar. Tunggu sebentar, Bang. Kalau nggak mati gimana cara membangkitkannya, Bang? Apa? Kan kalau untuk membangkitkan kan harus mati dulu. Mati dulu. Dan kematian itu rencana setan. Setan ingin kita mati. Bentar, itu lonceng gereja bunyi. Dimatiin dulu lonceng gerejanya. Oh iya. HP itu, Kang, HP. Iya, saya punya alarm.
Wah, larang. Jadi membangkitkan itu rencana Tuhan, ya kan? Betul nggak? Iya, rencana Tuhan. Nah, untuk membangkitkan itu kan harus mati dulu, Bang. Nah iya, rencana setan itu supaya kita mati. Tuhan merencanakan kita mati tidak. Dia Allah orang hidup, bukan orang mati. Paham? Paham? Prinsip kebenaran ini, dia Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Jadi dia tidak menghendaki manusia mati. Kematian orang fasik saja dia tidak berkenan. Apalagi Isa Al-Masih ini, kematian orang yang benar. Dia tidak berkenan, karena itu rencana iblis. Jadi menggunakan simbol salib itu, jika demikian, ini menggunakan simbol salib itu berarti, ya saya pikir-pikir ini, berarti menggunakan simbol rencana setan. Coba. Betul itu ya. Berarti karya setan ya, karya iblis ya Bang ya. Iya betul. Aduh, bisa hancur, bisa habis Kristen ini. Bisa bentar lagi banyak bersyahadat ini kalau dia sadari seperti pemikiran Bang Daniel. Iya, khusus untuk tauhid ya, khusus tauhid. Aku boleh bantah Bang Daniel nggak? Boleh nggak? Silakan. Gini Bang, dulu itu iblis itu berusaha menghalangi Abraham saat akan mengorbankan anaknya. Ya, makanya lahirlah ritual lempar jumroh itu. Nah, kemudian kenapa dia terus? Nah, sekarang Abang coba gunakan pakai akal, Bang. Kemudian Tuhan itu mau mengorbankan anaknya, kira-kira iblis akan menghalangi atau enggak? Apa? Coba. Udah paham Bang Daniel pertanyaannya si keluarga Tuhan nih. ulangi. Coba gak ada suaranya Bang Daniel. Lanjut. Dulu kan iblis itu menghalangi Abraham saat akan mengorbankan anaknya kan Bang. Nah, 2000 tahun kemudian Tuhan mau mengorbankan anaknya Yesus. Nah, kira-kira tuh iblis akan menghalangi lagi atau enggak? Fakta kenyataannya Tuhan hanya menguji Abraham itu Abraham diuji imannya, bukan berdasarkan penebusan. Tidak punya niat dari Tuhan untuk membunuh Ishak. Tidak, hanya ingin melihat Abraham. Makanya Tuhan halangi itu, tangannya menahan. Kalau kita baca dia tahan itu tangannya Abraham. Kemudian akedat Ishak muncul tuh, tanduk binatang tuh, yang menghalangi itu tuh digantikan. Jadi memang korban yang ditetapkan Tuhan itu korban binatang, bukan anak manusia. Kalau korban anak manusia itu tidak pernah terpikirkan oleh Tuhan di dalam hatinya, karena itu cara-cara paganisme, mempersembahkan nyawa. Dewa Molok ya Bang ya, dewa Molok, dewa. Ya iya, itu Yeremia 7 ayat 31. Oke? Boleh, Konjiro. Assalamualaikum, Bang Haji Indra. Bang siapa tadi? Kalau pemikirannya kayak Bang Daniel ya. Oh keren sekali. Saya sudah pelajari ini, keren sekali. Makanya kan Yesus berkata kan di Yohanes 8, kenapa kalian ingin membunuh aku? Iya. Dia bertanya. Berarti kalian mengikuti keinginan iblis. Iblislah menjadi bapakmu. Pertanyaan tadi yang tanya tadi, apa Bapak ingin membunuh Ishak? Menyuruh? Tidak kan? Kan dihalangi. Diganti dengan tapi hewan. Di zaman Yesus tidak terbendung terjadi itu rencana setan itu ingin membunuh. Tapi karya Tuhan selanjutnya, rencana Tuhan selanjutnya membangkitkan. Jadi kita harus bukan percaya kepada salib, itu simbol iblis. Yang kita percaya seperti utusan-utusan Tuhan, itu rencana Tuhan supaya kita taat, supaya kita dibangkitkan. Itu rencana Tuhan. Tapi rencana iblis ingin membuat kita menderita, mati. Paham itu? Dan Tuhan tidak berkenan atas kematian orang fasik, apalagi orang benar seperti Isa Al-Masih. Tidak berkenan Tuhan. Tuhan tidak ingin gitu. Jadi yang ingin siapa? Ingin membunuh Yesus. Iblis. Itu simbol salib itu. Saya pikir-pikir itu simbol rencana iblis. Janganlah kita pakai itu. Saya nggak pakai sih dari dulu. Sejak dari Kristen juga saya nggak pernah pakai.
Ya nggak masuk akal aja bang. Dulu iblis itu menghalangi Abraham waktu mau mengorbankan anaknya. Nah sekarang Tuhan mau mengorbankan itu anaknya. dengar ya Mas Saha, dengar. Abraham itu diuji imannya, bukan sebagai korban-korban penebus dosa, penebus salah, bukan. Itu diuji imannya, apakah dia bisa mampu sanggup mengorbankan anaknya. Akhirnya kan dia taat tunduk kepada perintah Tuhan, tapi Tuhan tidak menginginkan korban manusia, maka diganti. Yang jelas itu seperti kata Bang Daniel tadi, salib itu adalah karya iblis yang menghendaki penyaliban ini adalah rencana iblis. Jelas data-datanya disampaikan. Cerdas. Jadi aku bilang ya teman-teman Kristen yang mau berpikir menggunakan akalnya ini tentu setuju dengan pernyataan Bung Daniel tuh. Jangan framing Bunda. Nah, itu bukan framing. Itu framing kan berpihak, nggak masalah. Kalau berpihak, yang framing itu bilang sesat, bilang ini dan sebagainya. Itu framing karena kalian bukan agama Kristen, jadi tidak paham. Coba mana datanya kalau bukan iblis yang menginginkan tuh kematian Yesus. Baca tuh Yohanes 8. Di mana iblis menginginkan Yesus mati? Nah, baca ini saya kasih data ya. Di Yohanes. Saya kasih data. Yohanes 8:43 tadi yang dibaca-baca itu. Saya kasih data ya. Ya. Lebih enak pakai data kita. Betul. Nah, yang modal ngomong-ngomong aja nggak pasti tuh. Coba baca di Yohanes 13:2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Yang memprakarsai ini, membisikkan ke Yudas ini rencana pembunuhan ini si Bilisis. Nah, untuk apa? Baca sampai habis. Untuk supaya Yudas berkhianat. Itu. Berarti rencana iblis kan? Yudas berkhianat, bukan untuk menyalibkan Yesus. Loh, kamu kan Yudas, ikut kenapa nggak nyambung dia? Coba baca baik-baik. Yudas itu kan yang berkhianat kepada berkubaca aja Bunda ya, tenang, berkubaca ya, berjelas ya, tenang, berkubaca. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Siapa yang membisikkan rencana? Tunggu dulu, belum. Ya baru lanjut. Siapa yang membisikkan rencana pembunuhan Yesus? Baca habis dulu, tenang. Baca dulu. Rencana apa? Rencana ingin membunuh toh iblis. Tenang dulu. Apa rencana ingin rekreasi? Ada rencana ingin rekreasi. Ngomongnya satu berjelas satu. Biar saya baca dulu ya, tenang. Sebelum selesai baca jangan ngomong dulu, berjelas. Oke. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Siapa dia ini? Bang Haji Indra. Rencana apa yang dibisikkan itu kepada Siapa dia ini di sini? Siapa dia ini di sini? Membunuh dia Yesus. Yesus. Berarti tujuan iblis hanya untuk membisikkan supaya Yudas Iskariot berkhianat, bukan menyalibkan Yesus. Tujuan dia berkhianat apa? Tujuan dia berkhianat apa? Apa supaya Yesus itu jadi raja? Dia berkhianat. Yesus itu dibunuh. Satu-satu ngomongnya Daniel. Iya. Saya tanya kau, tujuan iblis membisiki Yudas itu supaya Yudas berkhianat menjual gurunya. Kan dijual tuh Yesus berapa keping gitu kepada tentara Roma. Jadi dia berkhianat bukan untuk menyalibkan Yesus. Setelah Yesus tujuannya berkhianat untuk apa? Kenapa tujuannya berkhianat untuk apa? Dia sadar
bahwasannya dia telah berkhianat sama Yesus. Debater sini pada Dia telah menjual Yesus. Begini, Anda salah memahami. Yesus salah memahami gimana? Iya, benar. Yudas berkhianat kepada siapa? Kepada Yesus. Harusnya dia lindungi Yesus, jangan dia serahkan untuk dibunuh. Kan begitu. Dengar gimana sih? Dengar, Yudas berkhianat kepada Yesus, bukan berkhianat kepada iblis. Itu kita harus berapologet yang baik. Tetapi dia merencanakan itu semua agar Yudas berkhianat sama Yesus, dibisikkannya tadi. Bukan ada rencana menyalibkan. Setelah Yesus dia salah bahwa Yesus akan disalibkan, dia sadar, baru dia bunuh diri, gantung diri di pohon kayu. Begitu, bukan ada maksudnya bahwasanya Yesus akan mau disalibkan dia, tapi dia berkhianat menunjukkan siapa Yesus itu orangnya. Dia berkhianat karena iblis. Nah, tujuan dia berkhianat itu dia jual ke tentara Roma supaya apa? Supaya dijadikan raja atau supaya dia diketemukan lalu dibunuh? Dapatkan uang keping. Tujuan dia diserahkan, dijual kepada tentara Roma. Apa tujuannya? Supaya dikasih permen apa supaya dibunuh? Tujuan dia mendapatkan uang dari tentara Romawi. Aduh. Banyak kalau tidak paham. Benar-benar ini otaknya mereka ya kawan-kawan ya. Jadi framing aja. Udah nggak paham, framing lagi. Nyatanya tujuan dia diserahkan ke tentara Roma untuk apa? Dia ditangkap lalu di apa? Apa diajak main gundu, main kelereng, atau diajak main apa sama tentara Roma ketika dia didapati? Begini Bunda. Begini, Yudas berkhianat makanya Yesus. Barama Karena itu dia jangan, kan itu dia mic-nya di close, gimana dia mau bicara? Dia nggak menjawab yang ditanya. Itu siapa Bang Ra itu? Bang Ra mau jawab gimana dia di close mic-nya itu? Karena dia nggak menjawab. Saya tanya, tujuan Yudas berkhianat karena bisikan iblis untuk menyerahkan Yesus kepada tentara Roma. Dia jual Yesus. Tujuannya apa ini? Si Yudas ini yang sudah dirasuk iblis. Apa? Tujuan Yudas untuk mendapatkan uang keping. Terus apa tujuannya kalau bukan untuk Yesus? Di mana dia yang kita katakan bahwasanya dia jual Yesus dengan 30 keping emas. Mana datanya? 30 keping uang. Untuk mendapatkan uang. Kau bilang tadi untuk menyalibkan Yesus, mana datanya? Ya apa tujuannya itu? Apa tujuannya mendapatkan keping? Diberi dia imbalan atas pengkhianatannya kepada gurunya. Tujuannya apa? Coba mana datanya? Mana? Tujuannya karena Yudas tamak akan uang begitu. Ya, yang kedua pengaruh bukan apa yang diperoleh tentara Roma ini, tentara Romawi ini, apa yang diperoleh? Karena Yudas sudah diberi imbalan. Apa yang diperoleh? Yudas kan sudah memperoleh duit nih, memperoleh uang. Berarti sebenarnya Pak ini bukan niatnya berdialog, hanya mau goreng kosakata aja. Pertanyaannya nggak nyambung. Belum satu diloncat, hanya main kata saja Mbak. Belum tadi. Yang membunuh Yesus itu siapa? Yang membunuh Yesus? Mbak harus ulang datanya ya. Kita ulang datanya ya. Jangan bermain kosakata begitu. Jangan bermain kosakata. Tidak ada yang bermain. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana goreng kanan. Belum selesai satu dia loncat di satu. Dia cuma dengar salib. Apa itu salib? Sebenarnya dengar ini. Aduh, tambah lagi datang satu yang nyerocosnya minta ampun. Apa tujuan Yudas itu berkhianat? Apa tujuannya? Sudah diberi imbalan dia kan 30 keping. Nah, apa yang diperoleh tentara Roma ini? Cuma memberi uang si Yudas itu. Nggak ada yang dia dapati. Apa imbalannya? Apa imbalan didapat tentara Roma ini?
Kenapa dia menyerahkan Yesus? Karena Roma ingin membunuh dia, tapi Yesus sulit ditemukan. Berkhianatlah si Yudas ini karena bisikan iblis. Gimana Jadi sulit iblis ditemukan? yang memprakarsai itu. Dikatakannya aku setiap hari ada di sini, mengapa kalian takut? Kata Yesus. Ngapain pala dia bersembunyi, susah cari Yesus? Terus kenapa si Yudas ini berkhianat? Dibisiki siapa? Iblis, itu makanya aku bilang. Berarti iblis penyebabnya sehingga Yudas berkhianat. Tujuan iblis apa membisiki Yudas? Tujuan apa iblis membisiki Yudas apa? Supaya dia berkhianat kepada Yesus. Yudas tadi kan muridnya. Supaya dia berkhianat menyerahkan Yesus. Muridnya Yesus, jadi dia diserahkan. Jadi dia berkhianat si Yudas tadi. Berkhianat supaya apa? Supaya Yesus dapat permen. Dia berkhianat menginginkan supaya Yesus itu dibunuh. Tidak itu ada yang begitu. Mana datanya? Mana datanya supaya iblis berencana dan membisiki Yudas. Mana datanya? Kalau memang itu rencananya si Yudas untuk bunuh Yesus. Udahlah kau minum air got dibawalah Dari tadi muter-muter dikasih dalil data Itu karya iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau menginginkan kematian. Nah, kita buka ya Yohanes 8. Yohanes 8, apa kata iblis di situ? Kata Yesus. Ayat 43. Kita buka ya. Kita dulu urai dulu, Bang, biar dia paham rekannya. Nih. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat daripada Bapa itu yang Akang, Gurunda turun. Gurunda ada tamu, keluar dulu. Gurunda turun. Gurunda ada tamu, keluar dulu. Ustadz Alif juga turun dari sholat tadi ya. Nah,
Ini ada pemberitahuan pelanggaran 3 lagi. Nantilah, tunggulah. Ini saya balikin hostnya jadi Bunda Rahma ini. Jadi mau dirungkatin Akang? Enggak. Ini saya balikin hostnya Bunda Rahma, lihat tuh yang pertama Bunda Rahma tuh. Ngeri kawan, ngeri. Bener Bang Jimmy. Kalau kalian mengikuti perkataan Yesus di Bible, mustahil kalian Kristen. Karena yang menginginkan kematian dia adalah iblis. Kenapa kalian berusaha membunuhku? Padahal apa yang kusampaikan adalah kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Baca itu Yohanes 8. Satu perikop bacalah. Tapi memang ya teman-teman, kalau mereka jujur, ya pasti mereka mau Allah. Makanya harus muter-muter dulu. Aquila. Assalamualaikum. Bang. Selamat malam, selamat sore. Assalamualaikum. Kusairi. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Muslim. Silakan Bang. Apa kabar? Oh, alhamdulillah kabar baik. Bunda ini dari mana nih Mbak Bunda? Dari Sulawesi Bang. Oh, kalau tetangga Bang Zuma. Abang itu dari Sulawesi. Abang kan nanya saya orang mana Bang? Ya, orang mana Bang tuh? Ya, saya nanya Abang. Akang itu dari luar negeri Bang. Oh, luar negeri. Sudah selesai tadi membantu Mat dia. Bunda. Iya, pada kabur Bang. Berat memang. Oh. Padahal saya baru lab loh ini. Udah berabad-abad nggak lab. Insya Allah kita akan aktif lagi di sini. Kita akan lab lagi ya teman-teman. Tolong dukung terus, jangan lupa lopornya digas nih buat absen-absen ya. Dan di follow-follow nih akun Bunda Rahma juga ya. Bunda Rahma sekarang moderator Akang, tapi kalau di-kick terus nanti Akang cabut. karena dia nggak mau denger. Oke, jadi biar ngeyel nggak usah ya Kang ya. Oke, lanjutlah. Kalau Gurunda udah turunin, nah udah turunin. Gurunda senang sekarang ribut-ribut.